Ada banyak kitab-kitab. Ada menyusun orang yang disusun itu orang yang doif aja. Disusun itu doif. Jadi saya mengajarkan ilmu hadis juga dia sama mutahari. Dan anak-anak diberikan pada saya sepotong hadis. Mereka harus melengkapi hadis itu dari awalnya sampai akhirnya, kemudian sebutkan sanad-sanad hadis itu dalam kitab apa hadis itu diriwayatkan, dan terakhir mereka harus menilai apakah hadis itu dhaif atau sahih. Itu anak mutahari aja bisa. Gampang sekali, dhaif ini. Orang yang menyebut itu dhaif. Pak, untuk Bapak ketahui bisa Mizanul I'tidal. Itu ada orang yang namanya Asbagh bin Nubata. Biasa kita tentang orang-orang itu disusun dari alif sampai ya. Jadi kalau kita mencari Asbagh bin Nubata, kata Ibnu Hatim, dia thiqat, dia terpercaya. Kata Adz-Dzahabi muttahamun bi. Kata Bukhari fihi nazar. Jadi ada yang nggak beres lah. Ada lagi yang mengatakan la ba'sa, tidak ada jeleknya dia ini. Terus atau rawa anil munkarat, dia meriwayatkan dari orang-orang munkar. Jadi Asbagh bin Nubata dinilai baik oleh satu pihak, dinilai jelek oleh pihak yang lain. Menurut kaidah itu, asal dia dinilai jelek sudah hadis itu langsung baik. Walaupun ada yang memujinya. Dan kadang-kadang penilaian para ulama itu sangat subjektif. Hanya karena katanya itu al-munafasah bainal aqran, persaingan di antar sesama ulama. Jadi kata Imam Malik ada Abu Ishaq namanya, penulis rijal. Dia menulis Kitabul Ansab. Kata Imam Malik ditanya tentang Abu Ishaq. Siapa Abu Ishaq itu? Gimana hadisnya dari dia? Kata Imam Malik, ad-dajjal minad dajajil. Itu termasuk di antara dajjal dan dajjal yang ada itu. Nah, apa salahnya Abu Ishaq sampai disebut Dajjal oleh Imam Malik? Dalam Kitabul Ansab, Abu Ishaq meriwayatkan bahwa Imam Malik itu berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun. Jadi setelah bapaknya Imam Malik meninggal dunia, itu Imam Malik baru lahir 2 tahun kemudian. Kalau menurut mazhab Maliki itu di antara karomahnya Imam Malik. Menurut yang lain lagi, menurut Abu Ishaq, nah ini masalah ini. Dan karena dia meriwayatkan itu, Imam Malik segera mengatakan Abu Ishaq minad dajajin, di antara dalam minad dajjalin, dari dajjal itu. Nah, saudara lihat betapa subjektifnya penilaian di antara ahli hadis ini. Jadi kalau kita pakai Al-Jarh wa Ta'dil yang diceritakan oleh saudari tadi dengan pengetahuan yang cukup memadai kali, rada sulit itu kita pakai kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Dan di kalangan Syiah juga ada juga itu kitab-kitab Jarh wa Ta'dil itu, kitab Al-Hashi, kitab Rijal, ratusan kitab Rijal di kalangan Syiah juga yang menilai orang-orang itu. Bedanya kalau saya lihat membandingkan misalnya Mizanul I'tidal dengan Al-Kashi, itu kalau di kalangan Syiah umumnya sepakat penilaian tentang seorang itu. Kalau dia berdusta, ya berdusta menurut semua orang. Di kalangan Ahlus Sunnah masalahnya, kalau beda madhabnya aja udah dianggap berdusta, bohong gitu. Saya ingat itu diskusi di Makassar. Selesai diskusi sudah ditutup dengan doa. Tiba-tiba ada seorang berdiri. Setelah selesai doa, rupanya tadi tidak kebagian bicara. Setelah doa dia cuma berdiri. Jalaluddin Rahmat itu pembohong. Langsung duduk. Udah, cuma itu aja. Itu argumentasi. Jadi seringkali kita menyebut seorang itu pembohong karena kita tidak sanggup melawan argumentasi. Pembohong. Nah, itu metodologi Syiah dalam ilmu hadis. Bacalah nanti buku saya yang berasal dari disertasi saya tentang metodologi hadis dari kedua kelompok. Ya. Nah, tadi Al-Kafi itu disebut hadisnya katanya sangat istimewa kan ya. Tapi pada saat lain ulama menilai bahwa itu tidak istimewa, banyak juga kesalahannya. Tidak usah didamaikan, itu kan penilaian masing-masing. Orang biasa lah, malah Bukhari itu baca Fathul Bari tulisan Ibnu Hajar Al-Asqalani juz yang pertama, atau bukan juz yang pertama, sebenarnya juz yang ke-21, yaitu dia sebut pengantarnya kepada Sahih Bukhari itu apa namanya? Irsadus Sari, yaitu pengantar kepada Fathul Bari, juz yang terakhirnya. Dan dia sebutkan
di situ tentang kehebatan Sahih Bukhari. Sekiranya Anda bawa Sahih Bukhari itu ke lautan, kemudian perahu dilanda badai, baca Sahih Bukhari, badai itu langsung Imam Bukhari ketika kecil datang kepada ulama bermimpi bahwa dia ada Rasulullah, kalau dia berjumpa dengan Rasulullah, kemudian dia mengibas-ibaskan, ada lalat yang mengganggu Rasulullah, kemudian dia kibas-kibasin itu lalat itu, dan kata ulama itu, kamu nanti yang akan membersihkan sunnah Nabi dari lalat-lalat itu. Jadi wow, luar biasa baca itu Sahih Bukhari, sehingga membantah Sahih Bukhari hukumnya kafir. Itu biasa kan? Tapi orang juga tetap aja mengkritik Sahih Bukhari. Bahkan Ibnu Hajar al-Asqalani menulis satu kitab penuh tentang sanad-sanad atau rijal-rijal yang dhaif di dalam Bukhari. Disusun dari alif sampai ya. Ini dhaif, katanya ini dhaif, disusun. Sampai jadi satu buku tebal, jumlah nama-nama yang dhaif. Sehingga ketika saya baca itu, ini bukan Sahihul Bukhari, ini Dhaiful Bukhari. Kata Ibnu Hajar, mengapa Ibnu Hajar yang memuji pada saat yang sama juga mengkritik? Itu tradisi ilmiah, Ibu, Mbak, Neng. Tidak usah, harus didamaikan. Memang udah damai dari dulu. Ya. Sektor politik atau teologi. Udah cukup penjelasan dari Bang Nopi. Sebetulnya sih kalau menurut saya tadi ada yang disebut bisa jadi mula-mulanya itu hanya gerakan agama, kemudian berkembang menjadi gerakan politik. Bisa juga asalnya gerakan politik, tapi kemudian berkembang menjadi gerakan agama. Dan biasanya itu, tapi saya menggunakan analisis dari Foucault ya, di dalam filsafat sejarah dia, bahwa sebetulnya sih agama itu ketika kita mengkonstruksi sejarah, kita mengkonstruksi agama kita. We are constructing religion, dan at the same time we are constructing history. Begitu juga kita membangun sejarah, kita membangun agama. Maksudnya bahwa pada akhirnya agama yang populer di tengah-tengah masyarakat adalah agama yang didukung oleh kekuatan politik dari pemegang hegemoni kekuasaan. Dan kan pemahaman agama itu bisa berbeda-beda. Sejak zaman Nabi udah ada dua kelompok ini, Sunni dan Syiah itu. Cuma namanya tidak disebut Sunni dan Syiah. Nama itu isi disertasi Bani Hashim dan Bani Umayyah. Al-Maqrizi itu menulis buku tentang pertentangan antara Bani Hashim dan Bani Umayyah yang memanjang sepanjang sejarah. Jadi bisa kita analisis dari berbagai segi. Dia adalah sektor politik kalau kita ambil perspektif politik, bahwa pada akhirnya yang berkuasa itu yang akan memenangkan wacana. Mana-mana itu, mana-mana yang memegang hegemoni itu akhirnya yang memenangkan wacana. Itu sebabnya saudara harus mengerti kenapa saya jadi calon sekarang. Wacana saya akan tetap dipersekusi kalau saya tidak memiliki kekuasaan. Cuma bedanya karena saya adalah penguasa yang tercerahkan. Ketika saya berkuasa, pasti saya akan menghargai orang-orang yang berbeda pendapat. Sebagaimana saya dipersekusi selama ini, saya tidak akan membiarkan satu kelompok agama pun dipersekusi. Apa tadi itu dipersekusi kelompok agama yang tertentu itu? Aduh, lupa lagi, tapi bagus sekali tadi. Ibaratuhu jamilah gitu ya. Cuma saya jadi tidak ingat lagi itu. Tapi itu bagus sekali. Tapi memang betul ya, pada akhirnya politik yang memenangkan wacana dalam urusan apapun, bukan urusan agama, juga urusan ideologi. Satu, siapa yang memegang kekuasaan politik, dia menentukan wacana. Dan itu ada analisisnya tersendiri, namanya discourse analysis ya. Bagaimana menganalisis wacana. Terima kasih atas, saya kira sudah jauh semua. Terima kasih atas undangan Jil kepada saya di malam Ramadan ini untuk membawakan agama Islam yang sejati. Para hadirin sekalian, demikianlah diskusi kita pada malam hari ini. Tapi tentu masih ada hal-hal yang ingin kita korek dari dua narasumber. Ada yang lupa Pak. Karena ini tadi ada yang lupa dan saya dari tadi lupa. Jadi Al-Kafi itu menulis kitabnya itu, kumpulkan tadi yang sahih dan yang dhaif. Cuma dia bikin sistematika begini, yang sahih didahulukan. Makin ke terakhir itu makin dhaif dalam pandangan dia. Malah kemudian dia khususkan hadis-hadis yang tidak dia terima. Biasanya disimpan di ujung. Dia sebut an-nawadir.
atau An-Nadir. Itu hadis-hadis yang dia sendiri nggak terima. Termasuk hadis bahwa Al-Quran itu sudah tidak asli lagi. Yang kalau orang mau menyerang Syiah, ambil aja itu dari bagian yang terakhir itu. Yang Al-Kafinya sendiri juga tidak mau menerimanya. Dia hanya memuatnya saja buat saudara-saudara untuk mengkritik Syiah. Baiklah para hadirin sekalian, diskusi pada malam hari ini kita cukupkan. Tentu masih banyak yang ingin kita diskusikan, hanya saja tentu acara semacam ini hanya merupakan stimulus untuk kita dari lebih dalam kesempatan yang mungkin lebih luas lagi. Untuk tadarus Ramadan minggu akan datang adalah mengkaji kitab Tafsir Al-Mizan dengan narasumber Dr. Muhsin Labib dan Cak Moksid Ghazali bertempat di tempat ini juga, dan jangan lupa untuk hadir. Saya selaku moderator juga mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber yang telah memberikan urayanya dan kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.